Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM H0320002, kelas pendidikan biologi C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme potensial aksi. Berikut ini adalah mekanisme dari potensial aksi. Sebelumnya kita ketahui bahwa potensial aksi ini merupakan suatu perubahan yang cepat pada membran sel saraf akibat terbukanya saluran ion natrium dan terjadi influx natrium menuruni gradien konsentrasinya. Selain itu, potensial aksi ini juga sesungguhnya terjadi di seluruh membran sel. Hal ini didasarkan oleh adanya perbedaan konsentrasi ion natrium dan kalium antara di luar sel dan di dalam sel. Mekanisme dari terjadinya potensial aksi ini yaitu dimana dapat kita lihat sebelumnya berada pada minus 70. Dimana di sini pada minus 70 ini dikatakan sebagai potensial istirahat. Potensial istirahat sendiri merupakan potensial listrik melintasi membran dalam keadaan istirahat, yakni pada minus 70. Kemudian ketika terjadi stimulus, maka di sel sendiri akan mengalami depolarisasi, yaitu keadaan bekerjanya sel neuron saat terjadi penghantaran impuls ke dalam akson. Jadi peristiwa depolarisasi ini dapat kita ketahui dengan masuknya ion Na+ ke dalam membran akson sehingga menyebabkan muatan dalam membran akson menjadi lebih positif, sedangkan sementara di muatan di luarnya itu menjadi lebih negatif karena kan Na+-nya masuk ke dalam sel sehingga otomatis di luar Na+-nya akan berkurang dan di dalam sel Na+ akan bertambah sehingga di dalam sel itu menjadi lebih positif. Kemudian pada saat depolarisasi terjadi, apabila proses depolarisasi ini atau fase depolarisasi ini mencapai minus 55, maka depolarisasi tersebut akan terus terjadi. Namun, ketika tidak mencapai minus 55, maka depolarisasi atau bisa dikatakan impuls yang diberikan tidak akan terjadi dan tidak akan sampai ke pusat. Kemudian setelah fase depolarisasi maka akan terjadi fase atau tahapan repolarisasi. Pada tahapan repolarisasi sendiri di sini terjadi ketika neuron sudah dilalui impuls. Hal ini mengakibatkan saluran Na+ tertutup dan tidak aktif. Sementara itu, saluran K+ di sini akan terbuka sehingga ion K+ akan keluar. Setelah terjadinya repolarisasi, maka di sini sel akan kembali ke masa atau fase istirahat di mana tidak terjadi potensial aksi dan kembali ke minus 70. Selain dari mekanisme potensial aksi yang telah saya jelaskan sebelumnya, perlu kita ketahui juga bahwa potensial aksi menyebar di sepanjang serabut saraf dan hal ini merupakan dasar mekanisme transmisi sinyal pada sistem saraf. Potensial aksi menyebar di sepanjang perjalanan serabut saraf melalui mekanisme depolarisasi sistem saraf, di mana depolarisasi di sepanjang serabut saraf inilah yang kita kenal dengan istilah impuls saraf. Biasanya keseluruhan potensial aksi akan berlangsung kurang dari 1 milisekon. Jadi dalam
berlangsungnya potensial aksi ini bisa dikatakan sangat cepat. Baik, itulah mekanisme mengenai potensial aksi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.